2012 Atta cuma jualan pulsa di terminal. 2012. Tak sampai 2-3 tahun Allah lambungkan kehidupannya. Buah dari prosesnya dilewati. Kegigihan kawan-kawan. Kecerdasan itu bab berikutnya. Kebangkrutan terbesar di muka bumi ini, bencana terbesar di muka bumi ini adalah ketika seseorang tidak punya visi hidup, tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita, sehingga dia tidak punya energi yang harus, ngapa aku mau berjuang, ngapa gak aku harus kerja, ngapa gak aku harus belajar, ngapa gak aku harus pintar. Nah, itulah yang menjadi masalah di muka bumi ini. Selama orang tuh punya dream, punya mimpi, bahkan kadang urusan teknikal itu urusan kesekian. Yang jauh lebih penting adalah kegigihan. Coba antum lihat orang-orang yang hari ini berhasil muncul ke permukaan. Kalau dia cerita success story-nya, itu lebih banyak cerita kegigihan perjuangan dia atau cerita tentang ilmunya dia kira-kira. Hah? Kegigihan perjuangan dia, tonton tuh, pecah telur. Kan itu success story semua. Kegigihannya kah atau keilmuannya? Kegigihan. Atta kemarin ngomong pas duduk sama saya di atas Bang Atta Halilintar. Saya tuh sekarang tuh kita tuh udah beli akuisisi perusahaan animasi, kata Bang Atta. Lalu ya kan, saya tuh awal-awal nge-YouTube, saya tuh yang edit sendiri. Dan saya ya alhamdulillah sekarang tuh saya nggak kuliah ya, saya juga nggak les, saya tuh menguasai 8 aplikasi tentang editing. Cuman padahal dia gak konten kreatornya, dia gak yang berpikir ngerjakannya, dia gak yang cari konten syuting dan sebagainya, tapi dia bisa menguasai 8 editan. Oh wajar lah orang nih sampai di titik ini berhasil. 2012 Atta cuma jualan pulsa di terminal. 2012. Tak sampai 2-3 tahun Allah lambungkan kehidupannya. Buah dari prosesnya dilewati. Kegigihan kawan-kawan. Kecerdasan itu bab berikutnya. Ayo jalan sama-sama kawan-kawan. Biar kita nih bikin hidup lebih hidup. Nah, ciri orang udah punya impian dan dia tahu itu petanya, ciri-cirinya ya, ciri-ciri itu akan terwujud gampang dikabulkan dan itu jadi realize dulu, jadi kenyataan. Dia tidak sabar nunggu pagi besok. Coba cek. Contoh kawan-kawan, besok kita akan liburan ya ke Jakarta, lanjut ke Bali. Kapan Ustadz? Minggu depan. Sabar nggak antum nunggu waktu minggu depan? Mana? Minggu malam itu tak tidur. Jangan kan ke Jakarta, ke Singkawang lah, ke pulau, tak tidur hari Minggu malam tuh. Tak sabar, guling-guling. Alah, lamanya nggak pagi ini ya. Ya kan, tak sabar kami ini. Nah, ada perasaan seperti itu dalam impian kita gitu loh kawan-kawan. Tapi kalau Senin lagi, kerja lagi aku nih. Udahlah, siap-siap antum. Mending keluar aja lah kalau maker kayak gitu. Hai, halaku lagi, ikut Zoom lagi. Capek. Kan bodoh. Iya kan? Dia tidak suka aktivitas itu, tapi nyemplung ke situ kan bodoh namanya. Ada kayak gitu tuh. Ngapain teh? Ya gitulah namanya takdir Ustaz. Ikut aja lah apa gitu nih. Sekali kerja gini. Ngapa Pak? Mau sedekah ke Pak? Mau? Enggak Pak. Gimana otaknya mau berpikir? Ya kan? Ketika Bang Salman tahu di Akrom itu ada calon istri dan bidadarinya, semangat dia tiap pagi. Bangun pagi, kalau tiap tadi kan ke kantor ya baju kemeja biasa, celana biasa, tak pakai parfum, tak apa-apa. Begitu dia tahu ada sinyal di sana. Oh, bangun pagi itu. Dari matamu kulihat. Wah, kok berangkat kantor tuh dia nyanyi dah. Energi ya makan kantor, semangat macam kantor tuh punya dia seorang. Begitu dia lewat ruangan Kak Reja, wah, itulah dia semangat. Harus lihat impian. Dan Bang Heris kan, tuh harus garu-garu. Nah, harus lihat. Nah, jadi akhirnya semangat. Jadi ciri-ciri itu terwujud kawan-kawan. Antum tidak sabar nunggu pagi, karena pagi waktunya mencari karunia.
Tapi kalau antum tidak punya impian, datang ke kantor, datang ke pondok tuh, beban, kusut muka. Apa kemana-mana? Nah, bawahnya marah ya terus. Ya, maka yuk kawan-kawan, mulai dari kita benahin tujuan hidup kita. Saya berdoa berharap apa-apa yang antum inginkan, yang antum cita-citakan, Allah kabulkan, Allah mudahkan. Allah maha kaya, maka sepantasnya hambanya juga kaya. Allah maha pengasih, maka tidak usah antum minta pun. Kalau di level tertentu antum pasti dikasih. Tulislah yang besar-besar, mimpilah yang sebesar-besarnya. Kunci mimpi itu di belakangnya ada Allah. Bertanyalah, oke, dan bayarlah prosesnya. Jangan batasi cara mewujudkannya harus dengan cara A. Oke, Allah akan wujudkan caranya dengan 1 juta cara. Itulah rumus Quran, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Netes ya di prosesnya. Jadi bayar prosesnya, tunjukkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah. Rugi kalau hidup tidak punya impian. Jangan nanggung-nanggung. Sip. Jadi yang membedakan orang-orang yang hari ini hidup di atas rata-rata dengan biasa-biasa saja, karena 5 tahun 10 tahun yang lalu yang di atas rata-rata punya impian, punya dream, punya tujuan. Yang biasa-biasa saja dia cuma lewat saja begitu saja. Oke, itu kawan-kawan semuanya. Tinggal masih ada 6 bulan 2022 ini untuk antum mewujudkan. Saya pun juga men-challenge diri saya. Apa yang antum ingin wujudkan? Apa hal yang baru? Apa karya terbaik yang kawan-kawan wujudkan? Wujudkanlah. Sehingga dari situ antum bisa merasakan hebat janji Allah itu benar adanya. Selamat merasakan pertolongan Allah. Selamat wujudkannya. Oke, gitu teman-teman semuanya. Selamat merasakan hebatnya pertolongan Allah. 1, karena hidup cuma sekali. Buatlah mimpi yang indah dalam sejarah, sehingga ketika kita wafat nanti, itu akan jadi bahan pembicaraan anak cucu kita. Ini nih karya papa, ini karya bunda, ini karya ayah, ini ayah yang buat. Begitulah harusnya anak-anak cucu kita mengenang kita nanti, kawan-kawan. Dan dia merasa bangga dilahirkan dari ayah pemenang, dari ayah petarung, dari ayah pejuang. Kedua, yakini tidak ada impian yang tidak dikabulkan Allah. Di surah Al-Baqarah 186 tadi. Hanya saja bentuk, waktu dan caranya itu tetap harus versinya Allah, karena dia yang punya semuanya. Yang ketiga, setelah punya dim, datangi, bertanyalah, fas'alu ala zikri. Inilah proses merendahkan hati. Yang keempat, setelah bertanya, jalani prosesnya. Surah An-Najm, surah 53 ayat 39. Karena yang dilihat Allah itu adalah prosesnya. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Bedanya pemenang dengan pecundang satu. Seorang pemenang selalu punya satu cara lebih banyak ketimbang pecundang. Punya satu cara. Sedangkan seorang pecundang hanya punya satu alasan lebih banyak. Tak bisa Ustaz, tadi gini Ustaz, gini Ustaz. Bang Rizky datang saya tanya, ngapa air di kamar mandi itu masih begini? Bang Rizky santri. Gini-gini Ustaz, pompa gini-gini. Anda tidak penting jawaban teknis. Harusnya air di masjid lebih bagus distribusinya ketimbang air di mall atau air di hotel. Yang laju, buka keran laju. Kok bisa? Gitu loh cara berpikir itu. Anda kasih waktu berapa lama Anda mengajarkan? 1 minggu. Selesaikan 1 minggu. Pastikan seluruh air di masjid bagus. Bukan kita tidak ada duitnya, ada duitnya. Berarti kan cara berpikirnya yang tidak tepat. Gitu kawan-kawan semuanya. Jadi sekali lagi, bayar prosesnya, karena proses itulah yang akan membuat seseorang punya nilai di hadapan alam semesta, dan akhirnya dia dibayar. Ya kan? Sekali lagi, tidak ada proses yang disia-siakan. Yang rugi adalah waktu yang disia-siakan tidak berproses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.